kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Baru-baru ini Kapadokia menjadi sering dibicarakan oleh warganet lantaran disebut-sebut dalam dialog di serial Layangan Putus. Dialog yang dilontarkan oleh Putri Marino, Kinan, kepada Reza Rahardian, Aris, tersebut sepertinya sangat membekas di telinga warganet. Nama Kapadokia disebut saat Kinan sebagai pemeran utama mengetahui bahwa suaminya Aris membawa sang selingkuhannya ke tempat yang menjadi salah satu impiannya, yakni Kapadokia, Turki. Dialog tersebut berada di dalam episode 6 dari serial Layangan Putus. Lantas apa yang membuat Kapadokia istimewa sehingga diimpikan oleh Kinan bahkan semua orang? Kapadokia merupakan salah satu tempat yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO, dan saat ini berbagai situs sejarah dan pemandangan yang indah tersimpan di tempat ini. Nama Kapadokia berasal dari kata Katoatuka, dari Persia yang memiliki arti kuda yang indah. Pada masa itu, kuda menjadi hadiah atau upeti yang dipersembahkan kepada raja-raja Asyur dan Persia kuno. Panak pada masa pemerintahan Persia juga harus dibayarkan dengan kuda. Hingga saat ini, kuda masih sangat dihargai oleh penduduk setempat dan bahkan menjadi salah satu modal transportasi alternatif yang ditawarkan. Formasi batuan ajaib yang ada di Kapadokia terbentuk karena letusan gunung berapi yang kemudian mengganggu lanskap sentral Anatolia pada sekitar 60 juta tahun lalu. Batuan ajaib tersebut dikenal dengan nama Peri Kapadokia atau Kastil Kapas. Batuan tersebut melunak akibat terpolis secara konstan oleh erosi angin dan air. Abu tebal yang memadat dan menjadi tufa merupakan awal dari batuan tersebut terbentuk. Disebut seperti peri karena batuan tersebut bentuknya berubah seperti cerobong yang tingginya mencapai 130 kaki. Secara perlahan, pada abad-abad berikutnya batuan-batuan tersebut bentuknya dapat berubah karena terkena kikisan angin dan air. Beberapa bagian tertentu yang berada di Kapadokia masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985. Di antaranya seperti Goreme Open Air Museum, situs Batu Kapadokia dan Aktepe yang berdekatan. Situs-situs tersebut diketahui memiliki nilai seni Bizantium dan juga menjadi tempat tinggal manusia purba pada abad 4. Balon udara menjadi salah satu objek yang ikonik di Kapadokia. Bagaimana tidak, langit Kapadokia menjadi terlihat sangat cantik dan indah dengan adanya balon-balon udara yang terbang menghiasi langit.
Balon udara ini juga menjadi yang paling difavoritkan oleh pengunjung untuk dinaiki dan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan saat mendatangi Kapadokia. Tak heran jika Kapadokia ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang paling populer di Turki dan berkelas dunia. Sejak era Paleolitik, wilayah Kapadokia sudah menjadi pemukiman bagi manusia. Wilayah ini disebut sebagai tempat tinggal oleh orang Het antara 2500 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi, dan menetap di Kapadokia sekitar 2000 sebelum Masehi. Di waktu yang hampir bersamaan, pos perdagangan juga didirikan oleh orang-orang Asyur. Sejak 1250 sebelum Masehi, perubahan telah terjadi di wilayah tersebut seperti mengubah penguasa dari Frigia dan Persia ke Romawi pada 17 Masehi. Tempat tersebut kini menjadi rumah bagi orang-orang Kristen dan orang-orang yang mengalami penganiayaan agama dan melarikan diri. Cara hidup seperti biara dijalani penduduk selama 1000 tahun lamanya. Di bawah permukaan cerobong peri terdapat kota yang disebut sebagai kota bawah tanah. Kota bawah tanah tersebut menjadi sebuah pemukiman karena jaringan terowongan yang saling terhubung. Diketahui, kota bawah tanah tersebut menjadi tempat untuk orang-orang Kristen berlindung dari Romawi. Kota bawah tanah tersebut juga memiliki sekitar 200 gereja dengan makna sejarahnya yang besar. Karena batu-batunya dapat ditempa, terowongan tersebut juga dapat diukir sehingga banyak kota yang terbuka bagi pengunjung. Bahkan ada juga beberapa gua buatan yang digali dengan kedalaman 8 kaki sebagai tempat persembunyian pada saat periode ketidakstabilan di Turki. Kapadokia memiliki museum terbuka yang bernama Göreme. Terdapat beberapa kompleks keagamaan yang terkenal di tempat yang terdaftar di situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 itu. Museum tersebut juga menjadi yang pertama di Turki. Museum ini juga menjadi perhentian pertama bagi para pengunjung yang mendatangi tempat ini. Museum terbuka yang ada di Turki ini seperti biara yang berdampingan dengan gereja. Arsitektur bangunan-bangunan gereja yang ada di tempat ini terbilang unik karena merupakan pahatan dan lukisan dinding. Diketahui gereja-gereja yang ada di museum terbuka ini sudah ada sejak abad ke-10, ke-11, dan ke-12.